Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan orang pintar memilih orang cakap. Hanya orang bodoh yang memilih orang bodoh. Saya membacakan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai ayat 21. Ini tentang nasihat Jitro sebagai imam di Midian, dan ia berbicara kepada Musa yang diutus Allah memimpin Israel, dan Jitro ini adalah ayah mertua daripada Nabi Musa. Ia menyampaikan kepada Musa demikian: "Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang." Saudaraku, inilah nasihat Imam Jitro kepada Musa tatkala ia menemui Musa di padang gurun. Kenapa ia memberikan nasihat ini? Karena ia menyaksikan dengan mata sendiri dari pagi sampai matahari terbenam, Musa lelah untuk mendengarkan dan menangani masalah-masalah yang dialami oleh umat Israel. Itulah sebabnya ia memberikan saran supaya Musa menangani hal-hal khusus saja di hadapan Tuhan dan perkara-perkara besar, tetapi ia harus memilih orang-orang yang dapat dipercaya yang menjadi hakim. Jadi ini adalah merupakan kepanjangan tangan Musa dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Israel. Saudaraku, ia menandaskan bahwa orang yang dipilih itu adalah harus memilih orang-orang yang cakap. Orang yang cakap secara intelek, dan cakap dalam pengertian memiliki kapabilitas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Orang yang demikian dimaksudkan haruslah orang yang takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya. Tidak bisa bermuka dua. Hatinya harus tulus. Tidak ada motif yang terselubung. Dan ia harus benci pada pengejaran suap. Artinya orang yang dipilih ini haruslah orang yang tidak mau tergoda dengan korupsi. Dengan kata lain, bahwa orang yang dipilih ini haruslah orang yang takut akan Tuhan dan memiliki integritas tinggi, sehingga perkataan dan tindakannya dapat dipercaya. Saudaraku, Nabi Musa sendiri adalah orang pintar, sebab ia terdidik di istana Mesir selama 40 tahun. Dan Jitro memberikan nasihat kepadanya
agar ia memilih orang-orang yang cakap dan berintegritas, memegang tanggung jawab sebagai hakim, dan bukan memilih orang-orang bodoh. Harus orang cakap, bukan orang bodoh. Makanya tadi dikatakan bahwa orang pintar memilih orang cakap, hanya orang bodoh yang memilih orang bodoh. Kalau orang bodoh dipilih, maka yang memilih itu sebenarnya bodoh. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa kita, Indonesia tercinta, telah masuk di dalam proses pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden dan wakil-wakil rakyat, baik DPR RI maupun DPRD, untuk tahun 2024 yang akan datang. Proses sudah dimulai. Tentu rakyat Indonesia sebagai rakyat yang pintar, seyogianya memilih anak-anak bangsa ini yang cakap dan dapat dipercaya, memiliki integritas tinggi. Bukan sekedar memilih orang yang pintar merangkai kata-kata dan bisa mencipta kata-kata puitis dengan senyuman manis yang mempesona. Tetapi orang yang memang kinerjanya, track recordnya sudah terbukti. Sebab kalau hanya dengan kata-kata, memang lidah tak bertulang. Karena itu saudaraku, hendaknya kita memilih orang yang cakap, yang dapat dipercaya, yang takut akan Allah dan berintegritas tinggi. Tidak boleh pilihan kita jatuh kepada orang bodoh. Sebab orang yang memilih orang bodoh adalah terbodoh. Dan saudara-saudaraku dimanapun berada di Nusantara ini, saya percaya adalah masyarakat yang pintar, yang tahu membedakan, memilah-milah, dan bisa melihat track record seseorang. Semoga kita menjadi orang pintar, sehingga kita memilih orang yang cakap, yang jujur, dapat dipercaya, berintegritas, sehingga menjadi kebanggaan, dan apa yang kita harapkan dapat diwujudkan dalam kepemimpinannya yang akan datang. Selamat memilih sebagai orang pintar. Tuhan memberkati.